Ya, di hari ini kita akan mempelajari kelanjutan gitu ya dari pembahasan yang lalu. Kalau yang lalu itu kita mempelajari mengenai BVA dan juga EP. Nah, kali ini kita akan mempelajari teknik selanjutnya ya dari black box testing. Tentu saja tiga teknik ini bukan merupakan eh, apa eh, seluruhnya ya. Pastinya nanti ada berbagai macam teknik yang memang tidak kita pelajari dan sumber untuk belajar black box testing ini juga sebenarnya sangat banyak sekali ya. Nah, silakan nanti bisa mengeksplor lebih lanjut. Nah, di hari ini tujuan pembelajaran melalui slide ini gitu kan ya. Melalui pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu yang pertama mendeskripsikan pengujian dengan teknik decision table based testing atau bisa disebut juga cause effect teknik. Kenapa disebut seperti ini? Karena nanti kita basisnya itu seperti table ya, seperti table. Atau memang memang menggunakan table gitu ya, menggunakan tabel. Kemudian yang kedua, mampu mengimplementasikan pengujian teknik decision table dan juga mempertimbangkan pemilihan teknik black box testing yang tepat ya. Sebentar. Kemudian ya, kita masuk ke decision table based testing. Kita masuk ke pengantarnya dulu ya. Jadi decision table based testing ini biasa disebut juga cause effect teknik ya. Jadi nama dari teknik atau model itu memang biasanya bisa disebut dari banyak ya, jadi banyak nama. Ya, dia ideal untuk ya mendeskripsikan situasi yang kombinasinya ini banyak, tetapi kita tetap bisa memodelkannya, gitu ya. Nanti ada istilahnya ada rules gitu kan ya, ada eh, condition ya, ada stop, ada juga entry. Oke, jadi nanti kita akan lihat di dalam decision table ini ada rule atau ada aturan. Jadi aturan itu kita tempatkan ke dalam table ya. Ya, aturan ini kalau didefinisikan ya dia mengindikasikan ya action-action apa saja yang ketika itu terpenuhi maka hasilnya itu nanti akan sesuai aturan tersebut ya. Ya, jadi aturan-aturannya itu kita tuliskan dalam tabel ya. Eh, Kemudian ada dua jenis ya penggolongan sederhana gitu kan ya. Kalau kondisinya itu binary berarti ada limited entry. Binary itu kan ya true false gitu kan ya. Kemudian kalau values-nya itu tidak seperti itu, maka dia disebut sebagai extended entry ya, bukan limited entry. Nah, di sini kita langsung disajikan bentuk ya dari decision table teknik. Nah, bentuknya memang tabel ya. Jadi decision table teknik ini bentuknya memang tabel seperti ini. Nah, jadi untuk ini kita baca dulu untuk points-pointsnya ya. Oke, jadi untuk memanfaatkan teknik decision table ini untuk mengidentifikasi test case ya membuat test case pakai teknik ini gitu kan ya, kita menginterpretasikan kondisi ini sebagai input ya dan juga action ini sebagai uh, output ya. Kita akan lihat. Nah, di dalam decision tabel di sini ya, di sini ada R1 sampai R11 ya. Jadi ada rule nomor 1 gitu kan ya, ada eh, rule nomor atau R11 gitu kan ya. Terus kemudian di sini ada C atau kondisi gitu ya. Apakah A kurang dari B tambah C? Apakah B kurang dari A tambah C? Apakah C kurang dari A tambah B?
Kemudian apakah C sama dengan B, apakah A sama dengan C, apakah B sama dengan C, gitu kan ya. Ini adalah kondisinya, gitu kan ya. Di sini ada kondisinya. Jadi kita punya 6 kondisi ya. Terus kemudian kalau yang A ini ya, ini adalah apa namanya keputusannya, gitu kan ya. Keputusannya. Nah, cara bacanya bagaimana? Kita akan lihat dulu. eh Ya, R1 ini apakah A kurang sorry, konteksnya di sini ini sama seperti yang lalu ya. Jadi konteksnya kita mau membuat serangkaian test case menggunakan decision table untuk mengidentifikasi apakah masukan dari sisi ya. Jadi ketiga sisi segitiga itu menghasilkan segitiga yang jenisnya apa ya, apakah segitiga sembarang, apakah isosceles, segitiga sama kaki, apakah equilateral, segitiga eh, eh, sama sisi ya, sorry, segitiga sama sisi. Atau impossible, impossible itu tidak mungkin terjadi, gitu kan ya. Nah, cara bacanya dari sini dulu ya. Kita akan mengevaluasi masing-masing kondisi. Rule nomor 1, ketika segitiga tersebut sisi A ini kurang dari jumlah B dan C. Ya. Apakah A kurang dari B plus C, sedangkan A kurang dari B plus C ini adalah syaratnya bagaimana ketiga sisi itu membentuk segitiga. Nah, kita masih ingat kalau yang di pertemuan yang lalu ya, rumus segitiga itu bukan rumus segitiga ya, kondisi yang itu disebut segitiga ketika jumlah kedua sisinya gitu kan ya, itu pasti lebih besar daripada jumlah di satu sisi yang tidak terlibat tadi gitu ya. Jadi misalkan sisi A ya, satu sisi itu eh, apa panjangnya itu sudah pasti lebih kecil dari jumlah kedua sisi lainnya. Ini juga sama gitu ya, yang bagian bawah ini juga sama. Satu sisi B itu pasti panjangnya lebih kecil daripada panjang sisi lainnya, gitu kan ya. Itu yang menjadi rumus suatu segitiga, gitu ya. Nah, di sini kondisi R1 ya, rule 1 itu baru kita mencocokkan apakah rumusnya itu sesuai dengan rumus segitiga ya. Apakah sisi A itu lebih kecil dari jumlah kedua sisi lainnya, itu sudah false, maka untuk rule selanjutnya itu sudah pasti dia nggak usah dipedulikan gitu ya. Maksudnya karena dia sudah pasti bukan segitiga, sudah pasti not a triangle, maka untuk yang lain sudah nggak usah dicek lagi, dia pasti salah gitu ya. Jadi dia tidak dipedulikan ya. Sementara disimpan dulu konsep tidak dipedulikannya itu dicoret gini dulu ya. Nanti di sebelah kiri sebenarnya ada keterangannya. Oke, itu untuk R1. Untuk R2, untuk R2 ya. Jadi apakah A kurang dari B plus C? Oh ternyata masih true. Oh ternyata masih benar. Ternyata apa sisi A-nya ini itu kurang dari lebih kecil ya dari jumlah B plus C. Nah, ketika dicek sisi B-nya, nah sisi B-nya ini lebih kecil dari A plus C. Apakah true gitu kan ya. Oh ternyata dia langsung false. Oh lah kalau sisi B-nya itu lebih kecil dari tidak lebih kecil dari jumlah sisi lainnya ya, karena dia false berarti kan tidak lebih kecil. Nah maka dia sudah pasti bukan segitiga ya, karena di sini sudah ketemu false maka dia diabaikan bawahnya. Kenapa? Karena sudah pasti bukan segitiga. Terus kemudian di sini lanjut lagi gitu kan ya di R3. Nah, R3 apa kondisi A terpenuhi true, kondisi B terpenuhi true, ternyata kondisi C tidak terpenuhi ya. Kondisinya itu false ya. Jadi C tidak lebih kecil dari jumlah sisi A tambah jumlah sisi B. Wah, itu berarti sudah pasti bukan segitiga. Gitu kan ya. Maka baru tiga sini saja langsung diabaikan, gitu kan ya. Oke.
Kemudian kita tes lagi ketika kondisi C1, C2, dan C3 itu true semua, itu kan sudah pasti dia bentuknya segitiga, tapi segitiga yang apa? Gitu kan ya. Jadi kalau yang kondisi diteruskan ya, kondisi 4-nya itu apakah sisi C sama dengan B? Ya. A sama dengan C? Ya, karena true ya. B sama dengan C? Ya, berarti sisi A sama B sama C itu kan sama semua. Berarti dia segitiga apa namanya? Equilateral. Segitiga sama sisi. Gitu ya, berarti keputusannya dia adalah segitiga sama sisi. Terus di sini lanjut lagi ya. Di sini ketika kondisi yang membuat dia itu segitiga itu true, terus kemudian di sini C ya, C sama dengan B itu true, A sama dengan C itu true, ternyata kok B sama dengan C itu false, maka dia dianggap kasus yang impossible ya. Apa dianggap kasus yang impossible karena C sama dengan B ya, A sama dengan C, nah ternyata B-nya kok tidak sama dengan C, maka dia dianggap kasus yang impossible, artinya tidak mungkin terjadi ya, yang seperti itu. Demikian juga dengan yang ini ya, ini juga tidak mungkin terjadi dari segi apa maksudnya logika rumusnya, dia tidak mungkin terjadi, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke rule 7 gitu ya. Untuk kondisi 1, 2, 3 true semua, terus kemudian kondisi C ini eh, true ya, C sama dengan B, terus kondisi C5 dan C6 ini false. Oh, berarti yang C-nya ini sama dengan B. Sisi C ini sama dengan sisi B-nya ya. Oh, berarti dia segitiga apa eh, sama kaki ya, segitiga sama kaki gitu ya, isosceles. Kemudian di sini ada ya semua true, terus kemudian di sini ternyata C sama dengan B-nya ini kok false gitu kan ya. True-nya ada dua ya, ada sama dengan C, B sama dengan C, ternyata yang C sama dengan B false, maka dia impossible. Dilanjutkan ke R9 ya, ke rule 9. Dia segitiga apa yang true hanya yang apakah A sama dengan C, maka dia segitiga sama kaki gitu ya, segitiga sama kaki. Sisi A-nya sama dengan C, segitiga sama kaki. Apakah B sama dengan C? Sisi B-nya sama dengan C, maka dia segitiga sama kaki. Nah, ternyata yang terakhir ya, oh ternyata kok C-nya nggak sama dengan B, A-nya tidak sama dengan C, B-nya tidak sama dengan C, tapi dia segitiga, ya, tapi dia segitiga. Karena yang kondisi 1, 2, 3 itu true semua, maka dia segitiga sembarang atau salin, gitu ya. Ini cara bacanya dulu, ya. Ini cara bacanya dulu. Apa? Dari decision table. Nah, kemudian, eh, nah ini ya di sini ada kita diperkenalkan dengan istilah hyphen ini ya, yang garis ini ya, yang garis hyphen ini. Hyphen ini itu menyimbolkan ada don't care entry ya. Don't care entry itu ketika nanti apa kalau ketika tadi kita tahu bahwa oh kalau sudah dari awal saja itu false, maka karena dia sudah pasti bukan triangle ya, maka kasus-kasus yang selanjutnya itu diabaikan gitu kan ya. Apa kondisi-kondisi yang selanjutnya itu pasti diabaikan karena dia sudah dari awal sudah pasti not a triangle. Gitu kan ya. Nah, untuk memastikan bahwa seluruh test case yang ada di C1 sampai C6 untuk apa ke-11 rule ini itu jumlahnya sekian gitu kan ya. Apa jumlah seharusnya itu ada berapa? Itu ada rumusnya ya. Khusus untuk limited entry decision table ya. If n condition exists, ya, there must be 2 pangkat n rules. Jadi rumusnya seharusnya ada berapa itu seharusnya ada berapa test case itu ada 2 pangkat n rumusnya 2 pangkat n ya. Cara menghitungnya ya,
Jadi di dalam decision table ini, di dalam decision table ini ada kondisi C1 sampai C6. Ya, kondisi C1 sampai C6, maka N-nya itu 6 ya. Rumusnya tadi kan 2 pangkat N, berarti seharusnya nanti entries-nya itu ada 64 entry. Ya, 64 entry. 2 pangkat 6 ya, ada 64 entry. Kita lihat, mana sih kok yang 64 ini kayaknya kok sudah pasti enggak 64 ya ini ya. Ini kan kayaknya ya, kita akan lihat ya 64 itu bagaimana. Oke, oke. Nah, di sini kita lihat ya, rule count-nya itu harusnya ada 64. Tapi apa? Cara menghitungnya ya, yang di bagian rule 1 ya, di bagian rule 1 itu padahal kan cuma satu saja ya. Padahal cuma satu saja. Kenapa kok yang dihitung 32? Ya, caranya adalah ya, yang don't care ya, yang don't care rule, yang hyphen ini itu juga dihitung ya. Yang di rule 1 itu kan yang hyphen ada 5 ya. Ya, jadi yang rule 1 itu 2 pangkat N ya, 2 pangkat 5 ya. Jadi yang rule 1 itu yang dihitung don't care-nya maka dia 32. Yang R2 ya, hyphen-nya ada 4, maka yang dihitung 2 pangkat 4 gitu ya, sama dengan 16. Terus kemudian yang R3 ini 2 pangkat 3 ya, itu 8. Ya, jadi kalau ada yang kondisi yang diabaikan seperti itu yang dihitung adalah hyphen-nya ya, hyphen-nya. Terus kemudian rule nomor 4 sampai rule nomor 11 don't care-nya itu ada 0 ya. Jadi yang don't care item yang kayak hyphen itu ada 0, maka dia hitungannya 2 pangkat 0 yaitu 1 ya. Jadi di sini ada satu rule, satu rule, satu rule, satu rule, satu rule dan seterusnya. Maka ketika dijumlahkan maka dia harusnya ada angka 64. Itu baru bisa dianggap decision table apa himpunannya gitu ya. Artinya yang ada di decision table itu dianggap lengkap ya, dianggap lengkap ketika memang rumusnya itu ya, jumlah kondisinya ya 2 pangkat jumlah kondisinya ya. Kalau di sini ada 6 berarti 2 pangkat 6 tadi ya, 2 pangkat 6. Oke, ini untuk menghitung mengetahui ya berapa sih sebenarnya atau bagaimana sih susunan rule yang dianggap sudah komplit ya. Ngitungnya pakai rule count ini, pakai rumus rule count. Oke. Nah, nanti ketika mau membuat apa test case-nya berdasarkan tabel yang seperti ini ya. Ini kan decision table itu artinya apa rujukannya gitu kan ya. Jadi rujukannya. Nah, test case-nya ya tetap bentuknya seperti yang test case yang kita biasa buat ya. Jadi kalau masukannya A-nya diisi apa, B-nya diisi apa, expected output-nya harusnya apa, gitu kan ya. Contoh misalkan ketika A, B, dan C itu 4, 1, dan 2. Nah, itu memenuhi yang mana gitu kan ya. Eh, apakah A ya kurang dari ya dan seterusnya. Itu kan berarti di sini ada not triangle ya. Di sini menguji yang pertama, di sini yang menguji yang kedua, di sini menguji yang ketiga. Di sini menguji yang keempat ya, equilateral. Jadi di sini apa? Equilateral, terus di sini yang impossible, impossible dan seterusnya. Ini hasilnya sama ya. Apa maksudnya? Sorry, test case-nya yang kita buat dengan decision table itu sama, cuma decision table ini hanya sebagai rujukannya saja.
gitu ya. Bentuk rujukannya itu seperti ini. Begitu. Kemudian, nah kita akan apa? Oh ya, di sini ada bagaimana sih kita memanfaatkan ya decision table. Pastinya di sini teknik ini bisa dimanfaatkan dengan baik ketika memang apa inputan yang kita uji itu banyak model decision artinya rumus decisionnya itu banyak gitu kan ya. Jika ini maka nanti hasilnya pasti bagaimana gitu kan ya. Itu apa bisa menggunakan decision table. Ciri-cirinya itu ada ya banyak dia pakai if then else logic gitu kan ya. Terus kemudian ya ada logical relationship di antara input variabel, terus kemudian ada eh, ya penghitungan, kemudian ada cause and effect ya. Kemudian juga high cyclomatic complexity itu lebih rumit gitu kan ya. Kombinasi-kombinasi yang mungkin terjadi itu lebih rumit gitu ya di dalam masukan yang ada. Oke, nah setelah kita mempelajari ketiga teknik dari yang lalu sampai yang sekarang ya, ada BVA, ada EP, ada juga decision table. Nah, ini ada namanya pembandingan ya, pembandingan dari apa yang sudah kita pelajari gitu kan ya. Pembandingan berdasarkan jumlah test case yang harusnya ada dibandingkan dengan kerumitannya ya. Kemudian yang kedua, effort yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi test case tersebut dibandingkan dengan kerumitannya. Kita akan lihat mana sih yang lebih menonjol di satu aspek dan aspek yang lain. Oke. Kita akan membahas tentang testing effort dulu. Ketika dibandingkan ya dari testing effortnya ya eh, boundary value analysis, teknik boundary value analysis itu menghasilkan test case yang sangat banyak, yang paling banyak dibandingkan ketiga model tersebut. Karena apa BVA itu menghitungnya semuanya kan pakai rumus ya. Semuanya pakai rumus, harusnya nanti test case-nya kalau kalau N-nya berapa, harusnya berapa gitu kan ya. Nah, itu test case-nya jumlah yang dibutuhkan atau jumlah yang dimunculkan itu paling tinggi. Decision table yang paling rendah. Tetapi ketika dibandingkan dengan sophistication-nya ya, kerumitannya dalam menemukan test case-nya. Decision apa decision table ya. Ya, decision table. Oh ya, oke. Jadi yang BVA ini ya, sophistication-nya rendah ya. Kalau dari kerumitannya karena sudah ada rumusnya, kita tinggal mengikuti saja. Kalau yang decision table base itu sophistication-nya paling tinggi. Kerumitan untuk menemukannya itu paling paling tinggi. Tapi test case-nya yang dibutuhkan itu paling rendah di antara ketiga teknik tersebut. Kemudian ini untuk testing effort. Ya, kemudian eh, effortnya ya. Boundary value analysis ini effortnya paling rendah untuk mengidentifikasi test case. Artinya apa? Nggak perlu usaha yang terlalu banyak ya. Kenapa? Karena di BVA itu ciri khasnya ada rumusnya. Jumlah yang seharusnya ada itu kan ada rumusnya. Mau kita pakai teknik BVA yang mana ya, variasi yang mana. Tinggal kita masukkan rumusnya. Oh, berarti nanti test case-nya itu harusnya sejumlah ini. Gitu kan ya. Itu ketika kita pakai BVA. Sophistication-nya juga paling rendah ya. Untuk menentukan test case-nya juga yang BVA itu paling rendah. Enggak yang paling tidak rumit. Nah, yang paling rumit itu adalah decision table.
effortnya tinggi juga, gitu kan ya. Dia juga rumit juga ya untuk mengidentifikasi test case, gitu ya. Nah, eh, kemudian ya, ya memang decision table base itu memang paling rumit ya. Terus bagaimana sih kalau kita mau apa solusi yang terbaiknya gitu kan ya? Solusi yang terbaiknya itu kita kerjanya itu backward ya. Kerjanya itu ngelihat dulu tipe fault-nya itu bagaimana, terus kemudian baru kita tentukan eh, apa metode testingnya ya. Jenis fault-nya bagaimana, baru kita tentukan metode testingnya. Makanya kalau pas apa Anda melakukan misalkan mau mengajukan penelitian gitu kan ya. Penelitian apa menggunakan black box testing dengan satu model itu yang dilihat dulu adalah bentuk formnya gitu kan ya. Dan kira-kira di situ itu kira-kira salahnya itu kayak gimana sih gitu kan ya. Itu untuk bisa menentukan model yang nantinya mau dipakai gitu kan ya. Nah, ini bagaimana kita menentukan mana yang mau kita pakai, gitu ya. Nah, sebagai review, di pertemuan ini merupakan apa? Kalau di black box testing ya, tiga model yang kita pelajari ya. Ini model yang terakhir yang kita pelajari dari melalui pertemuan kali ini ya. Mahasiswa diharapkan mampu mendeskripsikan teknik decision table, terus kemudian mengimplementasikan ya teknik decision table dan juga mempertimbangkan ya pemilihan teknik black box testing yang tepat. Di sini kita apa bagian pembahasan ini kita cukupkan sekian. Selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab.